Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Vina Febriza dengan NIM 1919401006. Saya di sini akan menjelaskan tentang shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah kondisi darurat di mana jantung tidak mampu memasuk darah yang cukup ke seluruh tubuh akibat volume darah yang kurang. Kurangnya pasokan darah ini umumnya dipicu oleh pendarahan. Dapat terjadi akibat cedera atau luka. Pendarahan luar atau dalam, misalnya akibat pendarahan saluran pencernaan. Selain itu, penurunan pasokan darah dapat terjadi saat tubuh kekurangan banyak cairan, misalnya akibat dehidrasi atau luka bakar. Darah mengandung zat penting yang dibutuhkan organ dan jaringan tubuh agar berfungsi dengan baik. Bila pendarahan hebat, jantung akan berkurang secara drastis dan organ tidak bisa mendapatkan pasokan zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Akibatnya, organ-organ dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan ini yang disebut dengan shock hipovolemik, yang ditandai dengan penurunan tekanan darah. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, kondisi ini dapat menyebabkan kematian. Gejala utamanya adalah penurunan tekanan darah, suhu tubuh secara drastis menurun. Gejala lainnya itu pucat, badan lemas, keluar keringat secara berlebihan, tampak bingung, gelisah, nyeri dada, pusing, sesak, denyut nadi lemah, berdebar-debar, bibir dan kuku biru, dan produksi urin pun berkurang. Tingkat keparahan gejalanya ditentukan oleh seberapa cepat dan seberapa banyak volume darah dan cairan berkurang darah tubuh. Jumlah darah berkurang dapat diklasifikasikan jadi 4 kelas. Yang pertama, pendarahan tingkat 1. Volume darah berkurang hingga 15% dan ditunjukkan dengan gejala takikardia minimal. Nah, ada pendarahan tingkat 2. Volume darah berkurang dari 15% sampai 30%. Gejalanya ditunjukkan dengan penurunan tekanan darah, lalu takikardia dengan denyut jantung melebihi 100 kali per menit. Lalu pendarahan tingkat 3. Volume darah berkurang dari 30% sampai 40%. Gejalanya ditandai dengan sesak dan takikardia, lalu tekanan darah menurun, dan kondisi mental dia seperti gelisah, bingung, dan penurunan urin. Lalu yang keempat, melebihi 40%. Gejalanya ditandai dengan penurunan tekanan darah, denyut nadi yang melemah, dan produksi urin menurun atau tidak ada. Kondisi mental tertekan dan bisa kehilangan kesadaran. Ini bisa mengancam keselamatan pasien. Sambil menunggu pertolongan medis, ada beberapa upaya yang Anda bisa lakukan untuk membantu pasien atau penderita. 1. Jangan memberikan cairan apapun ke mulut penderita. Yang kedua, jangan ubah posisi penderita jika diduga pasien cedera di bagian leher atau bagian lainnya. 3. Jangan mencabut jika ada benda, pecahan kaca atau pisau atau benda lainnya yang menancap di tubuh pasien. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan hitung darah lengkap, fungsi dan struktur jantung, ronsen, USG pada organ yang dicurigai mengalami pendarahan. Penanganan medis untuk kasus shock hipovolemik pada pasien bertujuan untuk memaksimalkan pasokan oksigen, mengembalikan volume cairan dalam tubuh, serta mengendalikan kehilangan darah bila disebabkan karena pendarahan. Jadi di sini ada sketsa shock hipovolemik. Jadi di sini ada airway, bebaskan jalan nafas, breathing, oksigen 6-8 liter per menit, circulation, tinggikan tungkai, infus RL atau NaCl 1 liter dalam 15-20 menit, lanjutkan hingga 3 liter dalam 2-3 jam. Transfusi darah bila Hb kurang dari 6 gram per HT atau kurang dari 20. Nah, di sini
Pasien yang tidak teratasi bisa masuk ke ruang ICU. Jika teratasi, cari penyebab dan atasi robekan jalan lahir, atonia uteri, sisa retersio plasenta, gangguan koagulasi. Lalu pasien bisa stabil. Pemeriksaan fisik ada palpasi abdomen, ada inspekulo, ada periksa dalam atau lab. Pemantauan ketat, kesadaran umum, tanda vital, produksi urin, balance cairan. Dan di sini ada gambar, salah satu gambar pasien shock hipovolemik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.